warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surti Kadir. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Unhair, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dengan NPM 0227221122. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etimologi. Etimologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang berbagai upaya, langkah, dan penerapan pengetahuan umum pada kelompok komunitas untuk menghasilkan dan mengenai subjek, realitas, dan alur tindakan yang bisa dipahami bersama-sama. Neumann 1907 mengartikan etimologi sebagai keseluruhan penemuan, metode, teori, suatu pandangan dunia. Pandangan etimologi berasal dari kehidupan. Etimologi berusaha memaparkan realitas pada tingkat yang melebihi sosiologi, dan ini menjadikan perbedaan banyak dari sosial dan psikolog. Etimologi memiliki batasan sebagai kajian akal sehat, yakni kajian dari observasi pencipta yang digunakan terus-menerus dalam interaksi sosial dengan lingkungan yang sewajarnya. Secara terminologi, etimologi diterjemahkan sebagai sebuah metode pengorganisasian masyarakat dengan melihat beberapa aspek kebutuhan, di antaranya pencerahan dan pemberdayaan. Etimologi bukanlah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menyimpulkan data, melainkan menunjuk pada permasalahan apa yang diteliti. Etimologi adalah studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari. Metodenya untuk mencapai kehidupan sehari-hari. Etimologi merupakan rumpun penelitian kualitatif yang beranjak dari paradigma fenomenologi. Ciri utama dari etimologi adalah ciri reflektifnya, yang bersifat bahwa orang bertindak dan mengatur struktur sosialnya adalah sama dengan prosedur memberikan nilai terhadap struktur tersebut. Etimologi merupakan suatu studi empiris tentang bagaimana orang menanggapi pengalaman dari dunia sosialnya sehari-hari. Etimologi mempelajari realitas sosial atas interaksi yang berlangsung sehari-hari. Garfinkel 3 hal kunci dasar etimologi, yaitu yang pertama, ada perbedaan antara ungkapan yang objektif dengan yang diindikasikan. Yang kedua, refleksitas berbagai tindakan praktis. Yang ketiga, kemampuan menganalisis tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bogdan dan Bricklin 1982-37, etimologi etnomotologi tidaklah selalu mengacu pada suatu model atau metode pengumpulan data pada saat penelitian, melakukan penelitian di lapangan, akan tetapi lebih merupakan arah kemana problematika penelitian itu tertuju. Dengan demikian, etnomotologi mengacu pada suatu studi mengenai bagaimana seorang individu dalam suatu komunitas bertindak dan bertingkah laku serta berusaha memahami kehidupan sehari-hari aktor yang diteliti. Dengan demikian, etnometodologi mengisyaratkan upaya mendeskripsikan dan memahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana pola interaksi, cara berpikir, perasaan mereka, dan cara bicara mereka. Mengenal lebih jauh etimologi. Garfinkel melukiskan sasaran penelitian etimologi adalah realitas objek fakta sosial, fenomena fundamental sosiologi, karena merupakan setiap produk masyarakat setempat yang diciptakan dan diorganisir secara alami, terus-menerus, prestasi praktis selalu hanya pasti dan menyeluruh, tanpa henti dan peluang menghindar, menyembunyikan diri, melampaui atau menunda. Garfinkel memunculkan etimologi sebagai bentuk tidak setujunya terhadap pendekatan-pendekatan sosial. Pendekatan-pendekatan sosial konvensional selalu dilengkapi asumsi, teori, proposi
dan kategori yang membuat peneliti tidak bebas di dalam memahami kenyataan sosial menurut situasi di mana kenyataan sosial tersebut berlangsung. Garfinkel sendiri mendefinisikan etimologi sebagai penyelidik atas ungkapan-ungkapan, interaksi, dan tidak praktis lainnya sebagai kesatuan penyelesaian yang dilakukan dari praktik-praktik kehidupan sehari-hari terorganisir. Etimologi Garfinkel ditunjukkan untuk meneliti aturan interaksi sosial sehari-hari yang berdasarkan akal sehat. Apa yang dimaksud dengan dunia akal sehat adalah suatu yang biasanya diterima begitu saja, asumsi-asumsi yang berada di baliknya, dan arti yang mengenai bersama. Inti dari etimologi Granville adalah mengungkapkan dunia akal sehat dari kehidupan sehari-hari. Tahapan etimologi yang pertama, analisis indeksilitas. Pernahkah Anda membaca indeksi sebuah buku? Apa yang Anda harapkan? Tentu Anda mengharapkan akan menemukan tema tertentu yang Anda cari di halaman belakang buku tersebut. Halaman indeksi biasanya akan memberikan daftar panjang berbagai tema secara alfabetis dan mengarahkan Anda pada halaman tertentu di mana tema tersebut muncul dalam halaman buku. Jika kemudian Anda menemukan penjelasan pada buku tersebut, tergantung pada konteks. Yang kedua, ada tahapan analisis refleksivitas. Setelah peneliti mengamati dan menemukan ekspresi indeksibilitas, ia harus mampu menilai refleksivitas dari ekspresi tersebut. Yang ketiga, ada tahapan analisis aksi konseptual. Tahapan ketiga studi etimologi adalah mengungkapkan aktivitas keseharian bersifat praktis yang dapat dikenali dan dapat dilaporkan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai etnometologi. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.